Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku jelasin dari modul 2. Kayaknya kamu modul 1 udah bisa kan? Nah, yang pertama itu kita langsung aja ke elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron yang terletak di kulit terluar. Jadi di kulit terluar atom itu ada yang namanya elektron valensi. Nah, kita ke konfigurasi elektron. Jadi di setiap elektron ini terdapat kulit. Nah, kulit itu ada yang terdalam maksimal 2, kulit kedua maksimal 8, kulit ketiga maksimal 18, kulit keempat maksimal 32. Nah, cara konfigurasinya itu gini. Cara konfigurasinya ini. Jadi ini kan tiga litium ini nomor atom 3 kan. Tadi kulit terluarnya kan terdalamnya kan 2, 8, 18. Karena ini 3, ini berarti cuman bisa 3 elektron, yaitu 2 dan 1. Ini juga sama 9, 2, 7. Terus 12, 2, 8, 2. Ini hasilnya 12 kan, hasilnya 9. Nah, kalau 20, 2, 8 tuh kan 10. Kenapa kok 8 lagi? Karena terlalu jauh untuk ke 18. Jadi dia dipecah lagi ke 8 terus ke 2. Nah, ini yang benar. Kalau misalnya 2, 8 itu kan 10 terus langsung ke 10, itu salah. Harusnya dipecah lagi jadi 8 terus 2. Jadi 20 pas. Nah, ya itu sama ya, kalau kamu bisa lihat di sini. Terus kita lanjut ke titik elektron Lewis. Jadi elektron valensi itu dia gambarkan dengan titik. Nih, contohnya itu ada natrium. Natrium itu elektron valensinya kan 1, elektron terluar. Jadi dia supaya dia dapat menangkap elektron dari Cl, karena Cl elektron valensi yang kosong cuma 1, pasangan elektron bebas namanya PeB. Nah, maka dia bisa dipasangkan dengan natrium. Jadi gambarnya tuh kayak gini. Kan natrium kan 1, pasangan elektron bebas atau PeB. Terus kalau Cl itu kan ada Cl itu ada 7, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena PeB masing-masing dari ini 1, kita bisa pasangkan jadi Na titik-titik Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebenarnya ada 7 di sini, tapi dia berpasangan sama elektron valensinya Na. Nah, tuh, jadi ini titik tengahnya, ini penghubungnya. Terus kalau udah bisa kayak gini, kita bisa hubungin. Oke, kita lanjut ke ini gas mulia, kamu bisa baca. Nah, aturan oktet dan duplet, kita langsung aja. Aturan oktet dan duplet itu adalah ini. Jadi kalau misalnya elektron valensinya 1, dia lebih cenderung untuk mengeluarkan elektron biar dia tuh nggak ada pasangan elektron bebas. Misalnya kalau misalnya 8, ini nomor atomnya 8. Ini kan kita buat dulu konfigurasi elektronnya 6. Nggak mungkin dia mengeluarkan 6 elektron, jadi dia menangkap 2 elektron aja biar bisa jadi 8 kulit keduanya. Jadi dia ditambah 2 elektron, jadi O ini jadi senyawa ionik, dia O2-. Kamu bisa pause dan ya lihat-lihat lagi lah. Terus kita lanjut ke ikatan kimia.
itu ada keelektronegatifan. Terus kalau misalnya ini kamu juga harus lihat ikatan ionik itu biasanya ion positif itu logam, ion negatif itu non logam. Ini kalau logam tuh kan litium. Nah, litium ini ion positif karena kenapa? Karena dia cenderung mengeluarkan elektron. Jadi dia Li plus karena ini satu kan dia harus dikeluarkan biar dia jadi stabil. Nah, terus terutama ini ikatan kovalen, penggunaan bersama elektron yang tadi ikatan Lewis. Ya ini. Nah, ini yang tadi ku tulis. Nah, ini sama aja kayak tadi nih. Ikatan ionik, dia serah terima elektron menggunakan aturan oktet dan duplet. Terus ini soal ramalkan senyawa Mg, nomor atomnya 12, Cl nomor atomnya 17. Aku ada buat mana sih? Langsung aja yang di tantangannya. Ini AL13. Nih AL13. Nah, kita buat dulu konfigurasi elektron yang tadi udah aku jelasin, 283 17 287. Nah, dia tuh lebih cenderung untuk mengeluarkan 3 elektron daripada menangkap 5 elektron, karena lebih dekatan 3 kan daripada 5. Dia kayak kebanyakan menerima 8 elektron, mending dia keluarkan 3 elektron. Jadi dia kalau dikeluarkan kan jadi plus. Nah, ini Cl ini lebih cenderung menangkap jadi minus. Terus dia ya udah. Nah, ini cara penamaannya, penggabungannya. Ini kan AlCl, Al3 plus Cl min. Nah, 3 plusnya ini ke depannya Cl, minnya Cl ini ke belakangnya Cl nya ini. Jadi ini sebenarnya ada min, ada 1. Tapi kalau 1 itu nggak ditulis dalam kimia. Oke, ini ya kamu bisa lihat lah ya di sini. Aku cuman buat 2. Terus selanjutnya kita ke sifat-sifat ionik. Sifat-sifat ionik ini bisa dilihat ikatan kovalen, PeB, sama pasangan elektron berpasangan tadi udah aku jelasin. Kita ke soal. Jadi nah, ikatan kovalen dia misalnya kita ada 2 Cl yang mau digabungkan dengan ikatan kovalen. Biasanya ada di soal kayak ikatan kovalen dari ini gambarkan. Nah, ini kan PeB nya kan 7, berarti ditulis kayak gini, ada 7 elektron valensi, ada 1 PeB kan, di sini juga ada 1 PeB. Nah, kita tinggal gabungkan aja keduanya biar bisa jadi ion klorida. Ini ion klorida ini. Terus kita lanjut nih contoh soal yang tadi. Kalau mau lihat jawabanku nih, oke, mantap. Terus kita ada ikatan kovalen ganda, ini bla 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 bla. Ya, semoga nggak keluar ya Bil. Nih perbedaan kovalen polar sama non polar, tata nama senyawa organik. Nah, ini agak lama ini kalau aku jelasin ini. Ini kamu harus baca-baca betul ini. Nah, bilangan oksidasi ini juga lumayan ribet sih jelasinnya. Jadi ini kamu lihat aja ion sini muatannya ada 2. Nah, Cl ini kan min, berarti min 1. SO4 2 min berarti min 2 karena muatannya ada min 2. Kalau kita ke contoh soal ini mana ya? Nih yang B deh, CrO4 2 min. Nah, karena bilangan oksidasi yang tadi kita ketahuin O itu min 2 di aturan 7, terus muatan dari senyawa ini min 2 juga.
Nah, kita bisa mendapatkan bilangan oksidasi dari Cr. Caranya tadi apa soalnya CrO4 2-. Nah, ini kan 2-, muatan tuh ditaruh di depan, berarti Cr plus 4 kali, kan ada 4 O itu berapa tadi? O itu -2 karena ini jadikan hasil Cr plus -8 -2, berarti Cr itu ini dipindah ruaskan, -2 ditambah 8 plus 6, Cr itu plus 6, sama kan kayak ini ya. Ini bisa lah. Lanjut ke modul 3. Jadi di modul 3 tuh ada rumus empiris dan rumus molekulnya. Nah, rumus empiris itu adalah penyederhanaan dari rumus molekul. Rumus molekul tuh kayak rumus yang lengkapnya. Jadi kayak asam karbonat nih, C6H8O6. Kalau disuruh buat rumus empirisnya, kamu tinggal bagikan aja dengan yang mereka bisa dibagi kan 6, 8, 6. Nah, dibagi 2, 3, 4, 3. Nah, ini sudah jadi rumus empiris. Terus bilangan pengali untuk rumus empiris biar jadi rumus molekul tuh 2, karena 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, 2 kali 3 6, sama kan. Ini ya sama aja lah. Nah, ini juga kalau diketahui MR nya, terus tentukan rumus molekul senyawa, dan ini rumus empirisnya, kita bisa mendapatkan nilai N nya. Cara mendapatkannya ini dia. Jadi kamu harus tahu ARC nya berapa, kamu harus tahu ARO nya berapa, harus tahu ARH berapa, ini dihafal. ARC itu 12, ARO itu 16, ARH itu 1. Terus kita tulis kepersamaannya. Ini rumus empirisnya dikali pengali dari rumus empiris untuk jadi rumus molekul sama dengan MR. Jadi ini kan rumus ARC nya 12 dikali 1 kan, ini C nya 1, ini 1 dikali H nya 2, 16, AR nya dikali O nya 1 dikali N, dijumlah N dikali 180, berarti N sama dengan 180 bagi 30. N itu 6. Kita cek kalau N nya 6, C 6, H 6 kali 2 12, O 1 dikali 6, O 6, berarti sesuai kan ya. Tuh sesuai. Terus ini persentase, kalau 100 gram ini ya tinggal 60 gram, bukan pakai persen lagi, berarti tinggal 100 dikali 60%, 60 gram, 5 gram, sisanya itu berarti ya 35 gram. Ini MR nya 80, sama aja kayak tadi, tapi kalau ini kan ditanya rumus empirisnya. Nah, dia pakai perbandingan mol. Nah, kamu cari dulu mol masing-masing, itu kan dapatnya 5, 2,5, terus kamu taruh di sini. Terus kamu bagi semua untuk ke 2,5 biar jadi tambah sederhana, hasilnya C2H2N1. Selesai.